Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, dalam masa Paskah yang ke-7. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengar sabda-Mu. Terangilah pikiran kami, agar kami mampu memahami kebenaran sabda-Mu, dan lembutkanlah hati kami, agar sabda-Mu berakar serta berbuah dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 11b sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi murid-muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hari ini kita dengar membawa kita masuk ke dalam salah satu bagian paling intim dalam kehidupan Yesus, yaitu doanya kepada Bapa sebelum sengsaranya. Ini bukan sekedar doa biasa, melainkan doa perpisahan yang penuh kasih, harapan dan kekhawatiran seorang guru terhadap murid-muridnya. Yesus tidak berdoa untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kita, para muridnya yang tetap tinggal di dunia ini. Dunia yang tidak selalu ramah terhadap iman, dunia yang penuh tantangan, bahkan penolakan terhadap kebenaran.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berkata, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu." Ini adalah doa perlindungan. Yesus tahu bahwa hidup sebagai murid tidaklah mudah. Dunia seringkali menawarkan nilai yang bertentangan dengan Injil. Egoisme menggantikan kasih, kebohongan menggantikan kebenaran, dan kekuasaan menggantikan pelayanan. Namun yang menarik, Yesus tidak meminta agar para murid diambil dari dunia. Ia justru berkata, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat." Ini berarti kita dipanggil bukan untuk lari dari dunia, tetapi untuk hidup di dalam dunia dengan cara yang berbeda. Sebagai orang beriman, kita hidup di tengah keluarga, pekerjaan, masyarakat yang kadang tidak selalu mendukung nilai iman kita. Ada tekanan untuk menyelesaikan diri, untuk ikut arus, untuk tidak selalu serius dalam iman. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa identitas kita bukan berasal dari dunia, melainkan dari Allah. Yesus juga berdoa, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Kekudusan bukan berarti menjadi sempurna tanpa celah, tetapi hidup semakin selaras dengan kebenaran Allah. Dan kebenaran itu bukan ide atau teori, melainkan sabda Tuhan sendiri. Di tengah banyaknya kebenaran versi dunia, kita sering bingung mana yang benar, mana yang harus kita ikuti. Disinilah sabda Tuhan menjadi kompas bagi hidup kita. Tanpa sabda, kita mudah tersesat. Dengan sabda, kita tetap teguh. Yesus juga berkata, "Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Artinya, kita bukan hanya dilindungi, tapi juga diutus. Sebagai murid Yesus, kita dipanggil untuk menjadi saksi di rumah, di tempat kerja, di tengah masyarakat. Bukan dengan kata-kata besar, tetapi melalui hidup yang mencerminkan kasih, kejujuran, kesabaran, dan pengharapan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hari ini kita dengar untuk mengawali hari yang baru ini mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal konkret. Pertama, tetap tinggal dalam Tuhan. Jangan biarkan dunia menjauhkan kita dari Allah. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa dan membaca kitab suci. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Berani jujur, adil dan setia, meskipun itu tidak mudah. Kebenaran sering menuntut pengorbanan. Yang ketiga, menjadi saksi di tengah dunia. Tunjukkanlah iman kita melalui tindakan nyata, mengampuni, membantu, melayani, dan mencintai tanpa pamrih. Yang keempat, percaya bahwa kita dilindungi Tuhan. Dalam pergumulan hidup, ingatlah, Yesus sendiri telah mendoakan kita. Kita tidak berjalan sendirian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa Yesus dalam Injil hari ini adalah tanda kasih yang sangat mendalam bagi kita. Ia tidak meninggalkan kita begitu saja. Ia mempercayakan kita kepada Bapa dan mengutus kita ke dunia. Maka marilah kita hidup sebagai murid Yesus yang setia, tidak lari dalam arus dunia, tetapi juga tidak menjauhi dari dunia, melainkan hadir sebagai garam dan terang. Semoga hidup kita menjadi jawaban atas doa Yesus itu sendiri. Mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang kudus, kami bersyukur atas sabdamu hari ini. Terima kasih karena Engkau menjaga dan melindungi kami di tengah dunia. Kuatkanlah iman kami agar kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Jadikanlah kami saksi kasih-Mu dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Persaudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.